bagaimana menarik konsumen untuk membeli produk kita sekarang, itu hal yang sangat menarik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan makin semangat. Teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Beta Sugiarso, di channel Beta Terapi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu sehat, makin bahagia, dan tetap semangat. Baik teman-teman, yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah like, sudah share, dan sudah subscribe video-video di Beta Terapi ini. Dan kita teruskan untuk pembelajaran kita terkait dengan motivasi dan berbagai metode terapi. Baik, kali ini saya berharap bisa berbagi motivasi kepada teman-teman sales ya, yang terus berjuang ya demi kehidupannya, demi ibadah untuk menafkahi keluarga, yang tentunya tidak mudah, terutama untuk sales yang baru, belum banyak metode yang bisa dia pahami bagaimana menyelami karakter-karakter dari setiap konsumen. Baik teman-teman, belajar dari berbagai hal, bisa belajar dari keilmuan neurolinguistik programming ataupun di hipnosis hipnoterapi. Kita sedikit mengorek-ngorek tentang bagaimana kita membuat pelanggan itu tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Ya, semua itu adalah upaya ya. Semua itu bisa terus kita lakukan, kita bisa terus pelajari, karena semua butuh strategi. Dan tetap teman-teman semuanya pastikan selalu semangat, kita terus belajar, kita kembangkan apa yang kita bisa lakukan, ya, belajar dari berbagai aspek sehingga kita bisa benar-benar menjalani proses profesi kita ya dengan enjoy, dengan nyaman, dan kita bisa merasakan dalam keseharian kebahagiaan. Tentunya ini adalah kunci utama ketika kita berjuang di area manapun. Teman-teman, bicara tentang bagaimana menarik konsumen untuk membeli produk kita sekarang, itu hal yang sangat menarik teman-teman. Karena saya juga di sisi lain saya juga terus ya berusaha memarketkan produk yang ada di lembaga saya, terutama produk terkait dengan training dan terapi. Saya juga sering menjadi konsumen ya ketika saya ditawarin produk-produk dari berbagai produk yang ada di sekitar kita. Nah, tentunya sudah lengkap ya sebagai sales ya, juga saya praktekkan, dan sebagai konsumen juga saya praktekkan. Nah, baik teman-teman, ketika saya berdiri pada posisi sebagai seorang sales atau marketer ya, atau di posisi sebagai orang yang berusaha menarik konsumen, tentunya saya punya banyak ide ya, punya pemikiran. Saya lakukan dengan berbagai cara, dengan berbagai strategi, harapannya konsumen itu tertarik ya, dan syukur langsung deal dan langsung beli produk yang kita tawarkan. Ya, meskipun ada beberapa konsumen yang tidak usah berpikir panjang, tiba-tiba dia langsung memutuskan dan dia langsung ambil produk. Seperti di tempat saya juga beberapa konsumen tidak berpikir panjang, dia langsung ikuti trainingnya dan dia langsung pelajari, dan pada akhirnya dia praktekkan dan menemukan manfaat yang luar biasa. Nah, namun juga tidak sedikit konsumen yang berpikir terlalu lama ya, mempertimbangkan banyak sekali, dan itu hal yang sangat wajar. Seperti saat saya di posisi sebagai seorang konsumen pun kadang ketika ditawarin produk yang nilainya agak tinggi, tentu saya harus berpikir panjang. Saya harus memikirkan manfaatnya dan kemampuannya,
dan bagaimana cara saya harus bisa membeli produk itu. Nah, teman-teman, pada saat kita sebagai seorang sales ya, orang yang menjual produk, tentunya kita berharap cepat gitu ya. Namun hati-hati teman-teman, pada saat kita terburu-buru ya mengajak konsumen untuk beli produknya, ya kita harus cermati ya, kita harus jeli memperhatikan apakah konsumen ini nyaman ketika kita ajak dia terus beli produk. Jangan-jangan malah dia nggak nyaman, pada akhirnya dia reject dan dia malah nggak enak dengan apa yang kita lakukan. Yang sebetulnya dia sudah senang dengan produknya, tapi gara-gara kita terlalu agresif ya, sehingga malah konsumen mundur perlahan gitu ya. Karena nggak enak jadi mundurnya perlahan, tapi kalau enak dia langsung cabut saja, dia tolak langsung produknya. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan, meskipun hal yang sangat sederhana teman-teman. Namun ketika kita terus-menerus menawarkan, ya konsumen itu bosan ya, dan mungkin dia lagi mikir, tapi kita terus berondong terus dengan produk kita, dengan menyampaikan keunggulannya lah, keuntungannya lah, dan lain sebagainya. Alhasil orang yang tipikalnya from away ya, menjauh dari apa yang kita tawarkan, dia malah memilih produk di tempat lain. Karena sebetulnya ketika orang butuh produk-produk yang kita tawarkan, sedikit banyak dia sudah belajar, dia sudah tahu produknya. Nah, sehingga kita ketika sebagai seorang sales marketer ya, kita harus bisa benar-benar jeli memahami apakah konsumen ini benar-benar butuh penjelasan kita, atau cukup kita dengarkan dulu dan kita mencoba untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau kita banyak mendengarkan apa yang diperlukan oleh konsumen, nanti kita bisa mendapat informasi penting sebetulnya dia itu butuh apa. Nah, pada saat dia butuh sesuatu nih, butuh informasi, misalnya dia udah menyebutkan bahwa Pak, boleh saya tahu sebetulnya spesifikasi produk ini itu seperti apa dan apa bedanya dengan produk yang lain. Nah, di situ ada sebuah celah ya, kita bisa masuk ya, karena dia butuh info itu. Nah, teman-teman, ketika dia membutuhkan info itu dan kita menjelaskannya dengan tepat ya, dengan sesuai kebutuhannya, tentunya ini akan menjadi hal yang sangat menarik bagi konsumen. Sehingga pastikan dalam posisi ini, ketika kita menjadi seorang marketer ya, sebagai seorang sales, kita harus mendengarkan, kita harus bisa mendetek apa kebutuhan klien, apa kebutuhan konsumen. Nah, sehingga apa yang kita lakukan tepat. Nah, yang kedua, pada saat kita sebagai seorang konsumen, tentunya kita tahu nih, ya, tentunya kita tahu, kita memposisikan sebagai seorang konsumen. Pada saat kita ditawarin terus, ya, pada saat kita dikejar-kejar terus oleh orang yang menawarkan produk, kira-kira rasanya gimana? Nggak nyaman kan? Rasanya diburu-buru, malah suruh beli sekarang dan yang lainnya. Nah, itu yang perlu kita sadari sebagai seorang konsumen. Ketika kita berperan sebagai seorang sales ya, marketer, kita juga harus bisa menyelami karakter dari konsumen. Ya. Selanjutnya ada beberapa hal ya yang perlu kita perhatikan pada saat kita menawarkan produk. Ada pacing dan leading. Ya. Dalam istilah yang umum, pacing itu bagaimana kita menyamakan rasa, menyamakan ide, menyamakan persepsi, menyamakan posisi, mungkin bahkan menyamakan duduk kita, fisik kita. Untuk apa? Untuk kita menjalin hubungan yang erat.
Karena kata kunci menjalin hubungan yang erat inilah yang sebetulnya pintu masuk kita bisa melakukan leading. Pada saat kita sudah bisa nyaman, akrab dengan orang tersebut, tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan di dalamnya. Nah, bisa jadi pada saat kita mulai menawarkan, kita tidak perlu langsung bahas produk kita, kecuali konsumen menanyakan terkait dengan produk. Ya ada konsumen yang harapannya to the point, pengennya cepat diberi info, ada yang seperti itu. Makanya hal yang pertama tadi saya sampaikan, mengenali karakter konsumen dengan cara kita mendengarkan. Ya, mendengarkan itu tidak hanya mendengarkan suaranya saja, tapi mendengarkan nonverbalnya, ya. Bagaimana gerak-geriknya kita bisa dengarkan. Kalau mendengarkan asumsinya hanya telinga ya, padahal mendengarkan itu maknanya lebih luas, bisa memperhatikan dan kita bisa menangkap apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, ketika sudah bisa menangkap kebutuhannya, nah, kita lakukan pacing tadi. Ya, kita samakan apa yang menjadi kebutuhannya. Kita jawab sesuai apa yang menjadi rasa penasaran dari konsumen. Sehingga konsumen terpuaskan sebelum beli produk yang kita tawarkan. Konsumen nyaman sebelum dia langsung mengatakan deal untuk produk yang kita tawarkan tadi. Nah, teman-teman, seringkali ada metode yang lebih mudah ya. Kita biasanya di awal dengan kita basa-basi, kita ngobrol sana sini, yang pasti obrolan-obrolan ringan yang membuat nyaman. Itu pun harus tetap kita kembali pada poin pertama tadi. Kita harus mendengarkan apakah konsumen nyaman ketika kita ajak basa-basi. Apakah konsumen enjoy ketika kita ajak dia ngobrol ke hal-hal yang lain yang di luar produk yang sedang kita tawarkan. Nah, kalau nyaman, oke, lanjutkan. Sehingga kita benar-benar bisa makin nyaman dengan konsumen. Namun ketika kita bisa menangkap ya, wah ini kayaknya konsumen nggak nyaman nih dengan apa yang kita lakukan. Kita nggak perlu menyampaikan, tapi cukup kita langsung ubah strategi. Ya, bisa dengan kita menanyakan ke konsumen. Bapak, Ibu, sebelum Bapak memilih dan memutuskan untuk beli produk ini sekarang, silakan barangkali ada pertanyaan yang bisa saya bantu. Bapak boleh bertanya sampai Bapak benar-benar mantap untuk segera beli produk ini. Nah, ini salah satu hal yang bisa kita lakukan. Kalimat-kalimat yang membuat konsumen itu punya kesempatan untuk berpikir atas apa yang dia pilih untuk kebaikan dirinya. Tentunya konsumen ketika beli itu juga sangat mempertimbangkan manfaatnya, kegunaannya untuk apa, dan pada akhirnya apakah produk ini bagus atau tidak. Ya, kita berkaca ke diri kita sendiri pada saat kita jadi konsumen juga seperti itu kan. Kita pengen produk yang kita beli juga sesuai dengan kebutuhan dan awet gitu ya. Nah, baik teman-teman. Selanjutnya setelah melakukan pacing tadi ya, menyamakan, lalu kita baru lakukan leading. Dalam istilah lain bisa juga kita mengarahkan ya, atau kita dalam sales ini kita menawarkan, kita mulai tawarkan. Nah, ini juga perlu kecermatan pada saat kita menawarkan produk, karena tidak sedikit konsumen mundur gara-gara kita salah menyampaikan kalimatnya. Ya, konsumen jadi males ya untuk melanjutkan komunikasinya karena nggak nyaman. Nah, ini perlu dicermati apakah intonasi kita yang kita sering gunakan itu menjadikan seorang langsung mengubah keputusannya, atau kalau mengubah keputusan ke hal yang positif oke ya, tapi kalau mengubah keputusan hal yang negatif, nah ini kan sangat parah, ini sangat berbahaya. Konsumen sudah nyaman, sudah mau beli produknya, tiba-tiba karena kita salah mengucap, dia langsung
balik arah, langsung pulang dan batal untuk deal. Nah, pada saat kita mulai mau melakukan leading ya, menawarkan produk, pastikan kita validasi apakah konsumen sudah nyaman, sudah tercapai tadi kebutuhan informasi tentang produk ini. Dengan kalimat misalnya seperti ini. Baik Bapak, sebelum Bapak memutuskan mengambil sekarang produknya, apakah ada informasi yang bisa saya bantu kembali? Nah, ini bisa kita sampaikan itu. Nah, harapannya ketika konsumen sudah mengatakan, sudah cukup Mas, alhamdulillah saya sudah jelas dan saya beli produknya sekarang. Baik Bapak, sebelum itu produk ini saya jelaskan dulu bagaimana cara penggunaannya dan yang lainnya. Kita bisa jelaskan di situ dan langsung lakukan closing. Baik teman-teman semuanya, harapannya ini bermanfaat buat teman-teman sales, teman-teman yang terus berjuang ya, pejuang keluarga ya, dan kita terus belajar bersama. Dan teman-teman boleh sharekan ke yang lainnya. Harapannya yang sedikit ini memberikan manfaat ya. Ada beberapa hal tadi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah kita harus mendengarkan. Yang kedua kita lakukan pacing ya, menyamakan. Dan yang ketiga kita lakukan leading, mengarahkan. Dan pastinya teman-teman lakukan ini secara komprehensif ya, bersama-sama dan dengan halus, sehingga harapannya teman-teman bisa langsung closing dengan cepat dan teman-teman mendapatkan apa yang teman-teman harapkan. Demikian berjumpa lagi dengan saya Beta Sugiarso di channel Beta Terapi. Salam sehat dan makin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.